Yang kita tahu bahwasanya memang PKS dari dulu adalah partai oposisi, yaitu partai yang memiliki latar belakang politik yang bertolak belakang dengan partai-partai pendukung pemerintah ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas berita kelanjutan dari pembahasan berita yang video sebelumnya terkait pelaporan anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran dan juga Kaesang, yang dilaporkan oleh dosen UIN yang diduga melakukan. Jadi kali ini kita akan membongkar siapakah sebenarnya sosok dari Ubaidillah, si dosen yang melakukan pelaporan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gibran dan juga Kaesang. Apakah hanya motif dendam belaka atau memang dia memiliki data-data yang valid untuk membuktikan bahwasannya Kaesang dan juga Gibran ini melakukan tindakan korupsi guys. Mari kita simak sebuah video yang diupload oleh channel bernama Politik Nusantara. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi. Dan juga tentunya nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, dan kita akan coba tarik esensi apa sebenarnya yang ada di dalam video tersebut. Oke, kita langsung simak videonya. Cekidot. Pelapor putra Jokowi adalah simpatisan PKS yang sudah lama anti terhadap Jokowi dan Ahok. Kita melihat bahwa beliau kan sebagai dosen, apalagi aktivis 98, seharusnya beliau bisa memilah mana laporan yang didasarkan bukti dan fakta dengan mana yang hoak. Dan kami meyakinkan data yang disampaikan Ubed adalah berbasis hoak atau tidak benar. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya Berarti siapa? kami siap. Semua itu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaesang. Salut ya dengan respon santai Gibran terkait laporan terhadap dirinya dan juga Kaesang. Lalu guys, siapakah pelapor putra Presiden Jokowi tersebut? Ternyata pelapornya adalah Ubaidillah Badrun yang merupakan oknum dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ dan juga simpatisan PKS. Nah, kita tahu Gibran ada isu loh. Gibran ada beberapa kekuatan yang pengen menarik-narik dia untuk bertempur di Pilkada Jakarta. Jadi isu ini kemudian didorong-dorong untuk menghentikan atau untuk menghantam Gibran sebagai wali kota Solo. Padahal sama sekali nggak ada hubungannya, sama sekali tidak bisa dicarikan logika hukumnya. Beberapa hari yang lalu, kedua putra Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep dilaporkan kepada KPK dengan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang serta KKN. Keduanya disebut-sebut berafiliasi dengan seorang anak petinggi pengusaha pelaku pembakaran hutan. Menanggapi laporan itu, Gibran mengaku tidak tahu menahu soal dugaan korupsi yang disangkakan kepadanya dan Kaesang. Kendati demikian, ia mengaku siap diperiksa dan dipanggil oleh KPK soal laporan tersebut. Meski begitu, Gibran meresponnya dengan santai. Ya, salut dengan respon santai Gibran terkait laporan terhadap dirinya dan Kaesang. Tak perlu ditanggapi serius karena ini hanya laporan dan belum terbukti. Lalu siapakah pelapor putra Presiden Jokowi tersebut dan apa motifnya? Ternyata pelapornya adalah Ubaidillah Badrun atau Ubed yang merupakan oknum dari dosen Universitas Negeri Jakarta dan juga seorang aktivis 98. Menurutnya laporan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, serta berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tidak hanya melaporkan Gibran dan Kaesang, Ubaidillah bahkan meminta KPK untuk memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan tersebut. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi sosok dari Ubaidillah ini kalau dilihat dari narasi yang dibacakan oleh narator memang adalah simpatisan dari PKS ya guys ya. Yang kita tahu bahwasanya memang PKS dari dulu adalah partai oposisi, yaitu partai yang memiliki latar belakang politik yang bertolak belakang dengan partai-partai pendukung pemerintah ya guys ya. Selain itu kita akan coba juga telisik terkait sosok dari Ubaidillah ini ya guys, yang melaporkan Kaesang dan juga Gibran atas dugaan tindakan korupsi guys. Saya juga menelisik dari sebuah media online terpercaya, yaitu dari Tribun, yang menyebutkan dengan judul narasi demikian: rekam jejak pelapor Gibran dan Kaesang dibongkar netizen.
disebut simpatisan PKS. Ya, solosuaramerdeka.com, nama dosen UNJ Ubaidillah Badrun akhir-akhir ini menjadi sorotan seiring laporannya terhadap dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan juga Kaisang Pangarep ke KPK. Terlepas dari pelaporan tersebut, rekam jejak dan sosok Ubaidillah yang disebut mantan aktivis 98 itu dibongkar oleh netizen. Adalah akun @palpis yang membongkar sosok Ubaidillah Badrun. Dalam tweetannya menyebutkan 5 bukti Ubaidillah Badrun adalah simpatisan PKS. 5 bukti Ubaidillah Badrun, pelapor Kaisang Gibran, ternyata simpatisan PKS. UNJ yang konon juga kerap tampil sebagai pengamat politik Ubaidillah Badrun sedang disorot karena tanpa ada angin atau hujan melaporkan 2 anak Jokowi ke KPK. Ya, berikut 5 buktinya guys. Yang pertama, 2014 Ubaidillah menulis di media bodrek kalau PKS adalah aset bangsa dan bisa menjadi partai 4 besar. Faktanya cuma peringkat 7. Kalau ngaku pengamat abal-abal karena prediksinya yang meleset. Itu bukan meramal tapi kampanyein PKS. Akun tersebut juga menyertakan link berita tentang memahami PKS sebagai aset bangsa dan jalan politiknya menuju kemenangan yang dimuat di penaksi.com. Kedua, awal 2019 Ubaidillah Badrun diajukan PKS jadi tim eksekusi Cawagup DKI untuk isi jabatan yang ditinggalkan Sandi. Kalau tidak dekat dengan PKS, mana mungkin Ubaidillah diajukan oleh PKS. Ketiga, 2020 saat COVID memborbardir Indonesia, Ubaidillah malah kampanyekan PKS sebagai partai paling konsisten karena tolak Perpu Corona. Padahal Perpu Corona untuk selamatkan warga Indonesia. Masih mengelak juga bukan simpatisan PKS. Tanda tanya tweetnya. Ya, itu tadi beberapa fakta dan background seorang Ubaidillah yang melaporkan putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran dan juga PKS. Ya, jelas kalau memang dia simpatisan PKS, ya jelas dia mempunyai background motif menurut saya adalah balas dendam. Oke guys, teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, mengenai berita tentang sosok Ubaidillah ini guys. Ya, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.